kodam ini sebetulnya jin. Nah itu jin sebetulnya. Dan kemungkinan semua makhluk mungkin mengetahui kodam tersebut. Dan juga kodam ini bisa berwujud pusaka yang kebanyakan kalau orang-orang tua dulu ditaruh di dalam pusaka. Miak langning kalangyan haglar pandamu uncar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa like dan subscribe untuk wejangan Kang Imam. Kali ini saya akan membahas tentang kodam. Dan kodam ini berjenis, ada dua jenis, yaitu kodam yang baik, ada kodam yang jahat. Nah, begitu. Artinya kalau yang namanya kodam ini sebelum kita lahir atau waktu kita lahir sudah ada. Karena di dunia ini bukan cuma alam manusia, tetapi kita berdampingan dengan makhluk gaib di alam lain. Dan kodam ini atau yang disebut juga sebetulnya jin. Dan jin ini ada yang baik, ada jin yang jahat. Begitu. Dan apabila yang di dekat kita ini ada sesuatu atau ada kodam, kita bisa merasakan dan suhu bisa berubah drastis. Umpamanya apabila ada kita merasakan tadinya udara menjadi dingin, nah begitu. Tiba-tiba suhu bisa berubah menjadi panas. Bahkan sebaliknya, dari panas suhu bisa berubah menjadi dingin. Dan itu pertanda kita didekati atau dekat dengan kodam tersebut. Dan kodam ini juga dikatakan konon bahwa kodam ini juga sebagai leluhur kita, nenek moyang kita, bahkan kakek-kakek kita, buyut-buyut kita yang mengikuti kita atau mengawasi kita, dan mungkin seluruh keturunannya. Dan untuk kodam-kodam sendiri apabila mendekat atau menempel ke orang tersebut, sifatnya tergantung yang menempel tadi. Kalau misalnya kodam tadi, misalnya kodam yang baik, kita selalu bisa berbuat baik kepada siapapun. Dan juga kita bisa beribadah juga dengan baik juga. Tapi sebaliknya, apabila kodam itu yang menempel ke kita, kodamnya kodam jahat, maka perbuatan orang tersebut juga seperti kodam tersebut, bisa menghancurkan kehidupan manusia sendiri. Dan kodam-kodam ini kita bisa merasakan, semuanya pun bisa merasakan. Nah, asalkan batin kita bisa peka. Untuk memekakan hati itu sebetulnya mudah. Bisa dengan cara berpuasa, puasa weton. Nah, puasa weton bisa juga untuk memekakan mata batin kita.
Itu bisa untuk supaya kita bisa merasakan kodam yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita didekati orang yang mempunyai kodam dan kita juga ada kodam, nanti bisa berinteraksi antara kodam kita dan kodam orang lain, nanti bisa berinteraksi, rasanya pun kita bisa merasakan. Nanti bisa rasanya bisa atau seperti bergetar atau panas atau dingin, dan kita bisa merasakannya. Dan untuk kodam ini sebetulnya jin. Nah itu jin sebetulnya. Dan kemungkinan semua makhluk mungkin mengetahui kodam tersebut. Dan juga kodam ini bisa berwujud pusaka yang kebanyakan kalau orang-orang tua dulu ditaruh di dalam pusaka. Dan juga ada yang dipanggil dengan sengaja, kodam tersebut dipanggil dengan sengaja dan ditaruh di tempat-tempat tertentu. Bisa ditaruh di sebuah pohon, patung atau apapun. Sehingga kita bisa merasakan di mana ada kodam tersebut, kita bisa merasakan keberadaannya. Dan kodam ini juga kita bisa menggunakan setiap saat. Bagaimana cara menggunakan? Nah begitu. Kita pertama bisa melakukan puasa. Nah puasa ini fungsinya bermacam-macam, karena puasa ini bisa untuk menenteramkan hati juga, bisa menyehatkan badan juga. Dan apabila kita ditemani kodam yang baik tadi, kita bisa bertambah berwibawa. Nah, berwibawa kita bertambah. Juga kita bisa bersifat atau bijaksana. Intinya itu. Dan kalau kodam yang orang tua dulu bilang atau sesepuh kita bahwa kodam ini dari leluhur kita yang sudah meninggal, entah itu buyut kita, entah itu dari kakek kita yang atau menunggu dan mengawasi keturunannya. Mungkin saking sayangnya kepada cucu-cucunya atau buyutnya gitu. Dan semua kodam itu setiap orang mungkin berbeda-beda. Nah, sifatnya juga berbeda-beda. Tetapi nanti kalau kita yang berdekatan dengan seseorang yang mempunyai kodam, kita juga bisa merasakan. Nah gitu. Yang disebut kodam adalah kalau orang sekarang menyebutnya prewangan gitu. Nah, prewangan. Atau kalau orang Jawa bilang ngembani atau yang menemani begitu. Tapi kodam ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita sudah ada roh. Jadi tidak bisa masuk. Cuma berdekatan saja, mendekati saja. Tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena di tubuh kita sudah ada roh, sudah ada isinya. Jadi nggak bisa masuk kayak gitu. Dan isinya ini pun lebih bersih daripada kodam tadi. Nah itu. Dan juga kodam ini pun tempatnya juga bermacam-macam. Tidak satu tempat. Ada juga yang ada di tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang dikeramatkan.
Nah itu. Bahkan beringin pun ada juga penunggunya. Ada penunggunya juga. Rumah yang baru dibangun pun juga sudah ada penunggunya. Nah itu. Tapi tergantung yang penunggunya tadi. Nah penunggunya tadi yang baik atau yang jahat. Nah begitu. Kalau yang baik misalnya rumah yang ditunggui kodam atau makhluk yang baik, kemungkinan yang dirasakan di rumah itu adem. Itu adem. Lain halnya dengan rumah yang ditempati jin jahat. Mungkin hawanya pun dan auranya pun rasanya panas atau sumuh gitu. Nah, jadi masuk lewat di depan rumahnya pun kita sudah merasa oh rumah ini kok hawanya kok panas kayak gitu. Tapi kalau rumah yang ditempati jin yang baik tadi dilihat pun udah ketahuan. Rasanya di mata pun rasanya adem. Nah, begitu. Dan juga kodam ini sebetulnya tidak mempengaruhi kehidupan kita tidak terpengaruh. Cuma kelakuan ini kadang kalau pas saatnya apa gitu baru kita bisa kadang berubah. Walaupun kodam tadi tidak masuk ke dalam tubuh, cuma menempel saja. Tapi dia bisa mengajak, misalnya yang baik bisa kita diajak yang baik. Misalnya yang kodam tadi isinya yang kodam yang jahat, kita bisa berbuat yang jahat, nah, begitu. Bahkan bisa menghancurkan kehidupan kita sendiri. Kodam isinya kalau kodam yang jahat, nah, begitu. Sebetulnya kodam-kodam ini juga bermacam-macam. Gimana tandanya orang yang punya kodam gitu. Orang yang punya kodam ini pun kadang bisa memancarkan aura positif dan juga negatif. Aura positifnya kadang kalau berbicara pun ada wibawanya. Nah, kalau yang baik itu yang baik ada wibawanya. Kita bisa melihat tanda-tanda itu kemungkinan di sekitar kita, bisa teman-teman kita, keluarga kita, begitu. Karena kodam ini kan makhluk halus, sehingga kita tidak bisa langsung melihat, cuma kita bisa merasakan keberadaannya, kayak gitu. Kalau kita ingin melihat makhluk halus, caranya sangat mudah. Mungkin saya akan ngasih tahu caranya sedikit. Siapa tahu sedulur-sedulur pejangan Kang Imam ini bisa mencoba. Tapi jangan takut. Nah, itu jangan takut nggak usah. Yang nggak takut aja, yang nggak takut aja. Di malam hari, entah itu nanti di belakang rumah atau yang di tempat-tempat yang mungkin yang dianggap agak winyet atau angker gitu. Kita tidak usah membakar menyan. Coba kita membakar daun salam. Ya, membakar daun salam. Tapi jangan daun salam yang basah, yang sudah kering. Nah, itu, ya udah kering kan ada banyak gitu. Membakar daun salam. Karena kalau untuk mencari daging gagak agak sulit. Atau kita dengan membakar garam saja. Kalau garam tidak ada baunya, tidak ada aroma-aroma yang aneh. Nanti kalau kita membakar kemenyan, nanti baunya kemana-mana, aromanya kemana-mana. Jadi dikira orang mau ngapain, nah begitu. Jadi untuk mencoba pakailah daun salam, kita bakar dan nanti tidak lama insya Allah muncul
makhluk halus itu menampakkan diri. Jadi jangan lari. Kalau lari nanti justru diikuti. Nah, walaupun sampai ke rumah kita tetap diikuti terus. Jika kita tetap ketakutan, nanti keluar rumah ketakutan, tetap kita ditemui terus. Jadi jangan takut. Kalau kita berani memunculkan dia, kita harus bisa mengusirnya. Kita bisa mengembalikan dia. Nah, begitu. Gimana caranya mengembalikan? Banyak caranya. Kita bisa bacakan ayat kursi, dia bisa pulang lagi ke asalnya. Kita bisa bacakan surat An-Nas, bisa juga dia bisa kembali juga. Dan masih banyak lagi surat atau ayat-ayat yang lain untuk mengembalikan dia ke alamnya. Nah, begitu. Oke, sementara hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dan untuk dulur-dulur Sekar Media, kalau ada yang ingin dibahas atau yang ingin di request, silahkan komen di kolom di bawah ini. Nah, dan jangan lupa like dan subscribe untuk wejangan Kang Imam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.